quartz yang warna ungu tadi apa? Ametis. Quartz warna kuning, citrin ya. Quartz nggak berwarna, rock crystal ya. Nah, sekarang quartz yang warnanya hijau ada nggak ya kira-kira? Apa? Apa? Operasional. Pokoknya siapa yang ke depan duluan dia yang dapat. Oke, baik. Jadi saya ulangi lagi, mohon pertanyaannya tidak tendensius, tidak menyudutkan satu lab dengan lainnya, tidak menyudutkan gemolog satu dengan lainnya, saling mengadu domba, jangan ya. Jadi kita di sini santai, sifatnya edutainment, education and entertainment. Jadi ya kita buat santai, happy karena kita sebagai penghobi apa permata dan batu kan ini tujuannya untuk senang-senang, bukan untuk cari apa perdebatan yang tidak perlu begitu ya, kira-kira seperti itu. Baik, kita mulai saja perbincangan kita pada sore hari ini bersama Bung Ajis dari WGL dan MRI, karena sekarang WGL dan MRI sudah menjadi satu kesatuan. Jadi ini sekarang yang mengomandani bersama ayahanda tercinta Bapak Maulana, tapi beliau nggak mau saya ajak naik ya, takut gantengnya berkurang kali gitu ya. Baik, kalau begitu, begini Bung Ajis, kan kita temanya ini sore ini sebetulnya adalah batu itu bukan sekedar batu gitu kan. Jadi ada cerita, ada mitos, ada apapun di belakangnya sehingga yang membuat batu itu bernilai. Jadi kalau orang bilang batu dalam ranah kita itu bukan sekedar batu pada umumnya gitu ya. Jadi ada batu-batu yang memiliki kekhususan di sana. Ini kita obrolkan. Jadi baik itu mitosnya, faktanya itu dibalik Kemilau Gemstone ini gitu ya. Nah, kalau boleh kita jabarkan ya sebetulnya menurut Bung Ajis itu gemstone itu apakah meliputi batu akik aja atau permata aja? Kira-kira gimana Bung Ajis? Apakah akik aja atau permata? Kadang orang bingung, oh ini main permata, ini main batu akik gitu. Tapi sebetulnya gemstone itu meliputi apakah sendiri-sendiri atau gimana Bung Ajis? Kira-kira? Kalau menurut pendapat Pak Agus gimana? Ya, kalau menurut pendapat saya namanya gemstone kan batu yang memiliki nilai ya, memiliki nilai. Jadi kalau batu itu bisa memiliki nilai, makanya disebut gems. Gems itu kan sebetulnya gems itu kan bernilai ya. Jadi gemstone, jadi batu yang bernilai gitu. Kalau teman-teman kita di mana di Jawa Barat bilangnya batu aji, ya aji itu kan bernilai gitu. Batu aji. Jadi kalau menurut saya sih ya dua-duanya bisa dibilang gemstone gitu ya. Jadi baik ranah akik atau ranah permata, dua-duanya kita bilang gemstone gitu ya. Sepakat ya, Bung Ajis ya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman jangan bilang oh gemstone itu berarti yang batu akik gitu. Kalau permata bukan ya, tidak. Gitu. Jadi dua-duanya masuk dalam wilayah batu gemstone. Gitu ya. Oke. Setuju. Nah sekarang begini, Bung Ajis. Kalau saya misalkan ya ini ya, memiliki dua buah batu ya, dua buah batu kan di Bung Ajis juga selama ini bersama ayah kan juga melayani kawan-kawan yang misalkan memerlukan konsultasi perbatuan. Saya punya dua buah batu nih kira-kira. Kalau dua-duanya tuh mirip sama, ya, dua-duanya mirip sama merah gitu kan. Sama-sama bening gitu. Tapi kok yang satu bisa mahal, satunya enggak, itu kira-kira apa itu yang menyebabkan seperti itu? Penyebabnya salah satunya adalah jenis batunya itu Pak. Jenis batu mempengaruhi ya, jenis. Kita ambil contoh seperti ruby dan garnet. Oke, sama-sama merah. Sama-sama merah. Dan mungkin untuk orang awam melihat ya tidak ada perbedaan di antara itu. Cuma kan
di antara jenis ruby dan garnet harga jauh berbeda seperti itu Pak. Oh begitu, jadi memang dari jenisnya pertama Dari ya. jenisnya. Terus kira-kira yang membedakan apa ini? Padahal sama nih, sama-sama merah nih. Dari karakternya beda, Karakternya beda. propertiesnya sudah beda. Propertinya beda gitu ya. Ruby masuk di top 3 untuk Oh top 3 untuk ya. precious Top 3 itu apa aja? Pak Bung Aziz? emerald, Emerald, sapphire, ruby. Emerald, Sapphire, Ruby. Oh, Diamond itu udah beda ini kelas. Ya, diamond Beda beda kelas. Untuk color stone itu tiga Ya. itu topnya. Oke, jadi Ruby, Emerald sama sapphire. Sapphire. Oke. Dan untuk garnet sendiri pun kan dia masuk ke semi precious. Oh semi, baik Ya. baik. Betul. Jadi itu yang membedakan harga gitu ya. Ya. Nah, terus lagi juga ini ya, mungkin Dan juga yang jenisnya sama tapi harga berbeda jauh. oh ya, betul. Bisa betul. satu mungkin dari treatment ya Pak. Jadi treatment juga Ya, beda ya. ya. Oke, misalkan sama-sama ruby nih, Ya. bisa juga berbeda harganya. Karena ruby Novib tidak bisa disamakan seperti ruby yang glassfield Pak, seperti HC. Oke, Kodam-kodam. baik. Jadi yang membedakan walaupun sama batunya pun misalkan sama-sama ruby, kalau satunya itu batunya tidak di treatment, Ya, akan harganya akan beda dengan apa yang Ya. tidak diapa-apain gitu ya, yang no treatment. Ya. Baik. Oke, untuk pengguna ya, untuk orang yang sering gunakan batu-batu dengan kelas-kelas yang tinggi tadi itu mungkin juga memiliki ini ya kekerasan yang berbeda ya. Ya. Jadi nggak gampang baret gitu kali ya. Seperti jenis korandom kan dia mempunyai tingkat kekerasannya 9 Pak. Iya, betul. Kedua terkeras di batu Kedua yang pertama kan terkeras. diamond. Iya. Kekerasannya 10, dia 10. 10. Betul. Dan untuk garnet dia ada di 7 sampai 7,5 kekerasan. Garnet 7 sampai 7,5 gitu ya. Ya, masih bagus tapi memang garnet masih rawan terhadap gores juga ya. Iya. Masih rawan, tapi ya. sudah cukup untuk kita pakai daily Pak, sudah aman. Oke. Jadi rekan-rekan semua ini untuk pemirsa di online juga atau pengunjung di sini. Jadi kalau pengen batu yang misalkan warnanya merah sama dengan ruby Iya. misalkan, itu alternatifnya adalah menggunakan garnet. Itu garnet itu sebetulnya sudah memiliki kualitas yang cukup untuk fashion lah ya. Iya. Untuk Atau mungkin fashion. yang punya budget lebih bisa ke spinel. Spinel karena bisa betul. mirip juga seperti ruby. Spinel juga mirip dengan ruby. Tapi spinel harganya juga udah lumayan. Ya, untuk saat ini spinel harga jauh meningkat ya Pak. Sudah Dari karena sebelumnya. Alternatif ya. yang pertama dari ruby ya spinel. setelah Untuk ruby. saat ini. Benar. Nah, untuk rekan-rekan ketahui mungkin ada yang belum paham di sini bahwa seperti quartz ya, Bung Aziz, batu quartz, kalsedoni segala macam itu kan kekerasannya kisaran 7 ya. Ya. 6,5 sampai 7 ya. Setengah sampai 7. Nah, kenapa kawan-kawan yang pakai kalsedoni terutama itu kok batunya sering busem, jadi akhirnya digosok-gosok terus gitu kan? Kenapa? Karena memang kalsedoni itu kekerasannya kan 7 atau 6,5 sampai dengan 7. Nah, sedangkan debu yang berkeliling di sekitar kita itu ya, debu yang muter-muter dan lengket di baju ya, kadang kita masukkan ke saku celana ini kan cincin kegosok. Jadi debu itu untuk diketahui kawan-kawan, debu itu memiliki kekerasan 7 loh ya. Debu yang putar-putar ini kekerasannya 7 juga. Jadi dia mengandung kristal-kristal quartz. Makanya jangan kaget kalau batu-batu yang kelasnya quartz dan kalsedoni ya, itu gampang busem. Jadi sering digosok-gosok di celana gini. Gitu ya, ini informasi tambahan. Oke. Baik, sekarang kita ke pertanyaan kedua, pembahasan kedua. Selama ini sebagai gemologis ya, Bung Aziz selama berkarir dalam bidang gemologis, kira-kira kesalahpahaman apa dari masyarakat tentang batu itu sendiri? Kan ini banyak salah paham di masyarakat itu tentang batu. Gimana? Kalau menurut saya mungkin sedikit miss ya Pak. Sedikit miss ya? Sedikit miss. Oke. Untuk mungkin orang-orang awam yang
batu itu dianggap sebagai mempunyai khasiat atau hal-hal lain seperti itu. Karena sejatinya batu itu adalah untuk sebagai fashion, mungkin bisa dijadikan alat seperti menaikkan prestis diri kita. Ya, ya. Di saat kita menggunakan batu permata, tidak ada campur aduknya dengan hal-hal seperti itu menurut saya. Ya, ya, ya. Jadi itu yang sedikit miss dari orang-orang awam yang belum tahu apa sih batu mulia itu. Sebetulnya, ya, ya. Jadi ini sebetulnya apa ya? Lebih ke mindset ya. Ya, Mindset bahwa kalau orang pakai batu itu pasti orang-orang tua yang Iya. ketinggalan zaman. Kenapa mungkin untuk geng saya, gengsi, Iya, belum betul, banyak yang betul. masuk ke dalam Iya, dunia iya. batu permata. Benar, benar. Jadi mindset itu ya, mindset mindset dari masyarakat, sebagian besar masyarakat kalau Mindset boleh, yang kurang tepat. yang kurang tepat tentang batu. Jadi tahunya ini masyarakat kalau tahu batu ngapain sih ini apa namanya, batu, beli batu mahal-mahal cuman batu gitu kan, padahal ada cerita di balik itu ya kan. Nah mindsetnya itu bahwa orang-orang dulu itu kalau pakai batu memang untuk apa, untuk kesaktian gitu ya, tahunya ya, untuk ada nilai klinik di Ya, dalamnya, betul, mungkin betul. seperti itu. Nah itu mungkin mindset itu yang tertanam di anak-anak muda sekarang, Ya, bisa ke bawah. seperti itu. Kalau anak muda kita ajak pakai batu langsung orang Ya, orang tua, tua biasanya pakai aki-aki dari. nih gitu kan. Apalagi kayak batunya batu tata poceng gitu kan, gede-gede filmnya, Iya. aki-aki batunya gitu kan. Tapi tapi sebetulnya kalau teman-teman yang tahu bahwa batu ini menaikkan apa tadi, prestis. Prestis. Jadi menaikkan prestis seseorang bahwa dia memiliki kelas tersendiri ya, gitu Dan kira-kira ya. berbeda dengan seperti mobil dan lain itu kan ciptaan manusia, Pak. Karena batu ini benar-benar ciptaan dari Sang Betul. Maha Kuasa. Setuju. Keindahan. Keindahannya juga ciptaan dari yang di atas, dan apa, batu ini diciptakannya nggak sebentar ya toh, butuh waktu yang sangat butuh lama. waktu lama sekali untuk pertumbuhan batu sekitar 3 cm itu puluh jutaan tahun itu, 3 cm 3 cm jutaan tahun ya kan. Tidak semua tempat bisa ada batu Bisa permata. ada, ya, Pak. benar. Zirkon saja itu diciptakan itu terbentuknya 120 juta tahun loh. Jadi batu tua juga zirkon itu. Iya, toh? Itulah spesialnya dari batu permata itu, Pak. Iya betul. Jadi itu memang itu yang tidak bisa dimiliki oleh ini lainnya ya. Di samping juga mungkin batu ya, ada beberapa rekan-rekan yang dijadikan alat investasi Iya. gitu ya. Untuk Walaupun tidak semua bisa ya. Yang pasti untuk kualitas yang sudah dikatakan Genpis, Ya. kebanyakan orang ya bisa dijadikan investasi yang jangka panjang ya, Pak. Ya, Bukan- betul. Ya, setuju. Jadi itu rekan-rekan para pengunjung semua, rekan-rekan yang ada di online, bahwa jangan salah persepsi bahwa batu ini bukan semata-mata memiliki latar belakang hal-hal yang mistis, klinik dan lain sebagainya. Walaupun ada, ini cerita pribadi kami di laboratorium. Itu waktu rame-ramenya dulu tahun 2010, 2011 itu sampai ada orang dari Pontianak. Ya. Itu cerita terlucu yang saya punya dulu ya. Ada orang dari Pontianak bawa batu warnanya hitam legam gitu. Saya disuruh mengidentifikasi kira-kira penunggunya apa di dalam. Wah, coba. Itu masuk. Ini cerita real, Pak. Cerita real, saudara-saudara. Jadi benar-benar itu dari Pontianak, saya ingat betul itu, bahwa batu warnanya hitam legam. Saya disuruh periksa, ngeker, kira-kira Pak penunggunya apa aja, kodamnya katanya, kodamnya apa aja di dalam. Aduh, saya Pusing bilang, gitu. iya, jadi masih seperti itu. Nah, itu akhirnya paradigma atau mindset seperti itu akhirnya mendarah daging ya, mengalir ke anak-anak muda sekarang. Jadi anak muda sekarang tahunya dah kalau urusan batu pasti urusannya yang gituan gitu ya. Padahal sekarang anak-anak muda lebih banyak ke fashion. Padahal untuk anak-anak muda sebenarnya bisa mencoba untuk masuk ke dalam Betul. dunia batu permata. Betul. Sudah banyak pedagang-pedagang sekarang yang muda-muda kan, Mudah-mudah ya, betul. Jadi memang harus dipaskan ke sana, karena kalau sudah ke fashion
sudah kena di fashion itu akhirnya kayak emak-emak gitu ya. Emak-emak itu hari ini pakai tas warna merah, bajunya merah, batunya pengen merah gitu kan. Besok bajunya hijau. Matching jadi Pak. Nah, jadi bisa beda-beda pakainya gitu. Nah, itu udah harus ke sana arahnya. Jadi bukan melulu masalah yang nggak perlu sebetulnya. Ya. Oke, baik. Ini poin yang bagus dari Bung Ajis bahwa sebetulnya memakai batu itu sekarang lebih kepada fashion dan meningkatkan pride. Ya, pride itu kebanggaan. Jadi dia punya kelas ya. Kayak Coach Cheng Li punya kelas daripada yang lain. Batunya nggak ada yang punya. Dia nggak ada yang punya. Gitu kan? Tadi saya barusan periksa batunya bagus tadi itu. Dari Polonias. Keren. Jadi memang ini jangan dijadikan polemik yang berkepanjangan, memang harus segera diubah. Kalau tidak ya akhirnya gini-gini aja batu di Indonesia. Kayak Thailand kan modern sudah tuh. Orang sudah mindsetnya ini untuk pakaian gitu kan, bukan untuk hal yang lain. Ya. Poin yang bagus, Bung Aziz. Nah, kemudian Bung Aziz pernah nggak kira-kira waktu ada di lab itu ngelihat misalkan kayak batu nerima batu atau periksa kayaknya kok batunya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi setelah diperiksa kita kaget sendiri. Ternyata batu ini yang nilainya ampun-ampun gitu. Pernah nggak punya pengalaman? Pengalaman di lab sih nggak pernah, karena setelah saya belajar masih sedikit banyak tahu lah tentang kualitas batu sebenarnya. Mungkin masih saat saya belum belajar tentang batu permata. Mungkin kan lihat barang bokap sendiri sih lebih. Iya, yang harusnya bokapnya yang jelaskan nih, pernah nggak gitu? Lihat atau kaget gitu ya? Kaget sendiri, pikirannya batu biasa, ternyata harus periksa. Iya, ternyata batu ini. Dan begitu tahu harganya juga. Iya benar, benar sekali. Kadang kita di lab gitu ya, Bung Bang Ajis. Di lab itu kan banyak yang datang, kadang kita lama nggak ketemu itu batu ya, sama kadang-kadang berapa tahun itu nggak pernah lihat. Nah itu tahu-tahu itu batu muncul lagi dengan penampakan yang lain gitu kan. Nah pas kita periksa, sekali batu ini gitu. Jadi kaget sendiri kita bahwa ternyata batu itu memiliki nilai yang luar biasa gitu ya, gitu. Mungkin pengalaman Bung Maulana juga pernah mungkin ya, kalau di lab gitu ya, beberapa kali saya juga di lab itu kadang saya menganggap itu cut ice chrysoberyl, itu saya pikir chrysoberyl biasa nih gitu kan, umumnya begitu. Kita center merah sama merah, putih sama kuning, sekalinya warnanya hijau kalau ini ungu, gila ya, jadi kaget sendiri kita. Ternyata kalau kan kecil jarang yang gede kan gitu, paling masuk 1 kret gitu ya, paling 2, 3, yang besar jarang lah gitu. Kadang batu-batu kecil kan kita sepelekan kan, kecil gitu kan. Ternyata setelah kita lihat, kaget gitu. Dan yang lebih kaget lagi, kadang kita kalau di lab itu biasanya tipikal teman-teman perbatuan ini kalau di lab, kalau kita bilang sintetik batunya, malah kita dimarahin. Gitu ya Pak Maulana. Itu yang sering terjadi Pak. Waduh, kita dimarahin. Jangan main-main. Ini saya beli ratusan juta ya, malah kita ditunjuk-tunjuk gitu. Saya pernah tuh ketemu, saya buka aja Bang Khairul di sini ya. Ya itu dia tahu juga tuh peristiwanya. Jadi ada orang punya batu bacan, dia beli sekitar 50 jutaan lah, diperiksa ke saya. Nah itu setelah saya periksa ternyata bacin. Ternyata gelas, gelas man-made itu ya, yang dibuat persis bacin. Nah, sekarang banyak banget nih, hati-hati di lautnya. Itu terjadi tahun 2014, 2015 sudah ada bacin. Sekitar 2014an saya periksa. Waduh, saya tunjuk-tunjuk nih, jangan sembarangan kamu ngomong katanya. Saya beli ini 50 juta, saya bilang gitu. Waduh, saya bilang gini deh, untuk jalan tengah, saya kasih rekomendasi ke Ibu Sumarni, cek ke sana, dibawa ke sana, nanti dari sana hasilnya dikomunikasikan ke saya lagi. Akhirnya beliau ke Ibu Sumarni, ke IGL gitu ya.
AGL. Apa AGL? AGL. Ya. Oke, ke AGL, ke Bu Sumari. Sama Bu Sumari mau dibalikin lagi. Kalau urusan Aki ke Pak Agus ini kamu udah buat ngomong dia kan? Dibalikin lagi ke saya katanya, kalau urusan Aki ke Pak Agus, no, alihnya sudah sono. Kalau dia bilang apa itu batunya. Gitu. Emang agak tricky sih Pak untuk ya, batu yang Kalsedoni seperti itu. Kalsedoni itu agak tricky. Agak tricky. Jadi memang suka dukanya seperti itu ya. Jadi kita tadi kan ini membahas tentang kaget tadi ke bawah. Kita nemu batu yang kita selama ini jarang melihat, kaget kita. Kalau ini kagetnya dibentak sama yang punya batu. Jadi harus sabar-sabar ya. Begitu. Jadi itu suka duka kan. Baik, kemudian pertanyaan yang berikutnya. Kalau kita mengesampingkan beberapa mitos-mitos itu ya, mitos-mitos tentang batu ya, kan banyak mitos itu yang bisa pakai itu bisa terbang, pakai itu bisa bisa nggak ditagih hutang misalkan gitu ya. Bisa menghilang. Nah kalau kita hilangkan mitos tentang batu ya, kira-kira penilaian apa yang bisa kita berikan bahwa batu itu bisa bernilai? Ada berapa penilaian yang bisa kita berikan? Kalau kita bicara tentang batu berwarna, yang pasti faktor pentingnya adalah warna itu sendiri, Pak. Warna, color ya. Color itu paling penting. Paling penting ya. Dan untuk faktor yang kedua mungkin dari clarity, Pak. Clarity itu apa? Boleh dijelaskan? Clarity tingkat kebersihan batu. Tingkat kebersihan batu itu seperti apa? Lalu mungkin bisa diikuti dengan treatmentnya apa ya, no treatment kah, atau mungkin ada treatment tertentu seperti itu. Paling 3 faktor itu yang bisa membedakan harga dan kualitas batunya. Kualitas batu, ya baik. Jadi perlu kawan-kawan perhatikan, ada 3 yang perlu diperhatikan. Pertama warnanya. Ya, kalau warna sudah kita tune in sama warna itu, klik mau berapa harganya udah cincai aja gitu kan. Nah, kemudian tadi clarity-nya ya. Clarity. Sebersih apa batu itu? Semakin bersih semakin harganya semakin mahal. Kemudian tadi apa? Treatment harus kita lihat. Ini treatmentnya aman atau tidak gitu. Tapi rata-rata aman ya treatment kita ini. Nggak ada yang akan berdampak ke kesehatan manusia. Paling ya aman semua sih. Aman semua ya. Dan untuk yang topaz yang biasanya treatmentnya dengan iradiasi, dan itu pun masih dikatakan aman. Aman untuk kita pakai. Jadi teman-teman yang pakai topaz jangan khawatir. Jadi kalau walaupun itu rata-rata radiation, tapi itu aman ya Bung ya. Aman pakai. Jadi jangan khawatir kena sinar radiasi dan segala macam, nggak ada. Karena sudah stabil, dia udah dibuat sedemikian rupa ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk batu, mengesampingkan hal-hal lain yang nggak ada hubungannya dengan batu gitu ya. Tapi kalau batu kadang batu itu yang mahal bukan batunya, tapi ceritanya. Ceritanya yang mahal gitu ya. Jadi kadang orang terspekulasi dengan ceritanya, gitu, termanipulasi dengan ceritanya. Baik. Pertanyaan terakhir ini untuk sesi ini. Setelah ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bertanya. Kita batasi nanti 3 orang di sini, 3 orang di online. Nah, sekarang mengenai cerita asal usul ini ya, cerita asal usul batu biasanya. Itu pengaruh nggak kira-kira ke harga? Asal usul batu misalnya, ini dari Garut. Ini dari Solo. Asal usul itu maksudnya seperti tambangnya atau betul. Origin ya. Ya. Kalau menurut saya dibilang nggak penting, tapi penting juga sih untuk origin, karena ada, apalagi untuk barang yang mempunyai kualitas, pasti untuk kita sandingkan kualitasnya sama antara Burma sama Madagaskar untuk ruby, pasti untuk warna dan kualitasnya sama dengan treatment sama, pasti Burma yang jauh lebih mahal, karena Burma mempunyai cerita tersendiri untuk batu ruby itu tersendiri loh. Betul. Jadi masing-masing daerah itu memiliki karakteristik juga ya. Karakteristik yang punya warnanya akan beda ya. Betul.
Jadi rekan-rekan memang untuk apa yang dimaksud origin atau asal negara atau asal batu itu ya penting nggak penting. Iya, Ya. iya. Kadang ada orang yang membuat ini jadi penting gitu. Ada Iya. juga yang penting saya suka warnanya, Ya. suka clarity-nya, sudah. Memang untuk komersial quality sih tidak terlalu dipentingkan Tidak untuk perlu quality. dipentingkan. Betul. Ya, setuju. Ya, yang penting Anda suka sama batunya ya. Itu yang ditekankan. Budgetnya cocok, sikat. Betul. Karena kita selama ini juga sekolah ya, belajar. Iya, betul. Itu kan dikenalkannya 4C. Iya. Yaitu color, clarity, cutting, karat, cutting. Ya, betul. Nggak ada tambah plus origin, nggak ada. Nggak ada. Hanya porsi itu aja faktornya. Jadi itu 4 ya. Jadi tolong dipegang 4 itu aja. Jadi kalau sudah karatnya oke, gede kayak batunya kocekli, terus warnanya juga suka, ya tuh. Clarity-nya oke, bersih, ya tuh. Terus juga apa tadi, cutting-nya bagus. Sudah 4 kriteria itu aja. Kalau seneng sikat, nggak usah tanya ini asal dari mana. Sesuaikan gitu ya. budgetnya juga. Nah, ya betul. Sesuaikan budget. Nanti itu Anda akan memiliki. Jadi kepuasannya bukan dari, karena orang akan melihat itu dari penampilan batu. Iya. Orang kalau melihat kan, misalkan kita kumpul-kumpul sama ini rekan-rekan kan, orang pasti ngeliatnya bukan, itu awas ada Burma lewat, Iya. nggak gitu kan. Itu batunya keren tuh, merah gitu kan. Warnanya yang Bukan ada Burma lewat kan. Kira-kira gitu. Baik, jadi itu obrolan-obrolan ringan kita bersama Bung Aziz. Luar biasa sore ini menemani kami di sore hari ini. Sekarang kita buka sesi tanya jawab dengan ketentuan bahwa setelah dijawab nggak ada pertanyaan berikutnya, jadi nggak ada debat kusir di sini ya. Jadi pertanyaan setelah dijawab selesai ya. Jadi kalau nggak puas kita tunggu di kantor. Kita selesaikan secara adat. Jadi ini bebas-bebas saja, boleh yang bertanya para pengunjung di sini di sekitar food court, boleh peserta tenan, boleh juga para peserta talk show yang ada di sini boleh bertanya. Silakan langsung saja bertanyakan. 3 orang. Nanti di online kalau ada juga 3 orang kita akan jawab. Kita mulai sekarang. Kalau ada langsung diangkat tangan saja. Kalau tidak ada nanti kita jawab pertanyaan yang online. Kalau ada di online ada. Ada Pak. Apa? Katanya narasumbernya udah punya pacar belum Pak? Waduh. Ini narasumber kita ini didatangkan langsung dari Turki. Makanya saya agak minder sebetulnya kok di sini kok. Agak minder saya di sini gitu. Yang kita bahas ini kinclongnya batu, ini ditanya kinclongnya panelis gitu kan. Aduh gitu. Baik kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita lanjut dengan kuis. Kuis akan membagikan beberapa batu permata ya. Bang Hairul, kuis nanti ada hadiahnya apa nih kuis? Batu permata intinya. Oke, batu permata intinya ya. Oke, baik. Nanti ini kita akan kuis. Kalau tidak ada pertanyaan, siapa kira-kira yang mau bertanya? Kayaknya nggak ada nih Pak. Nggak ada. Oke, di online nggak ada, di online. Di online tidak ada. Oh, Bang Nabil, silakan. Pakai halo. Biar dengar. Nah, kita mau bertanya, beberapa batu itu seperti koron dan lain kan ada color chips ya. Nah, apa yang menyebabkan mineral tersebut seperti color chips? Oke, silakan. Bung Aziz jelaskan. Kalau untuk di korondom sih biasa kenapa dia bisa fenomena color change, biasanya mengandung kromium. Jadi itu yang dia membuat perubahan warna karena dia ada mempunyai kandungan kromium di Kromiumnya lebih tinggi ya? Ya. Kromiumnya cukup banyak di dalam kandungan batu tersebut.
Ya, ya baik, saya tambahkan boleh ya? Boleh. Ya, ini saya tambahkan aja. Gini, Bung Nabil, bahwa Bung Nabil ya, betul ya? Bung Nabil namanya? Nah, Al, oh ya, Ali. baik. Jadi begini Bang, bahwa batu itu ya pada dasarnya semua batu itu warnanya adalah colorless, no color. Kalau mau membuktikan batu kita kita pecah, semua bentuknya colorless, ya tahu. Nah, yang mengakibatkan dia berwarna adalah namanya impurities yang dibilang tadi Bang Aziz, ya pengganggu. Jadi sebetulnya impurities itu pengganggu. Jadi dia misalkan hidup di lingkungan nggak ada kromiumnya, tahu-tahu diganggu sama kromium jadi merah gitu. Nah, impurities atau zat pengganggu ini itu kadang ada yang dominan, ada yang enggak. Ada yang sama-sama dominan, begitu. Ada yang sama-sama dominan, misalkan dia kemasukan kromium, kemasukan juga aluminium misalkan. Nah dia kan bisa, karena sama-sama dominan, jadi akhirnya bisa punya warna yang berbeda. Kalau kita center dengan warna yang berbeda, jadi impurities itu yang mengakibatkan dia punya warna yang berbeda, begitu. Kalau impuritiesnya hanya kuat di kromium, ya dia mungkin akan merah doang, menjadi gitu. ruby. Kalau di aluminium dia akan biru doang misalkan. Ada gitu. campuran dari airannya juga. Gitu. Benar. Jadi karena ini punya impurities yang sama-sama kuat, makanya dia memiliki dua kekuatan warna yang sama. Gitu. Kurang lebih begitu. Mohon maaf kalau ada masih kekurangan. Baik. Kalau tidak ada, kita akan kuis berhadiah. MC dilarang bertanya. Oke. Gemolak juga tidak bertanya. Oke, baik. Kalau nggak ada kita lanjut karena sudah jam pukul 16. Wah ya sudah hampir 1 jam. Nanti kita kuis. Kuisnya tiga pertanyaan. Oh ya, silakan sini. Ini ada pertanyaan dari live sudah dicatat oleh admin. Saya bacakan. Tapi mohon maaf ya kalau misalkan pertanyaannya ada yang kita tidak bisa jawab karena kadangkala kita tidak mau ini bersifat kedaerahan atau menyangkut nama daerah dan segala macam. Jadi mohon maaf kalau ada yang tidak terjawab karena kita memang seleksi, kita sudah sampaikan di depan. Mohon maaf, kita akan seleksi pertanyaannya yang kira-kira berkaitan dengan diskusi kita sore ini gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan. Tadi sudah saya jelaskan nih sebetulnya. Apakah batu jenis quartz mudah baret? Mudah terbaret? Terbaret. Ya, ini pertanyaannya. Kira-kira gimana, Bung Aziz? Kalau menurut saya sih tidak semudah itu terbaret sih. Ya. Kalau untuk untuk kekerasan 7 itu sudah cukup untuk kita pakai daily. Ya, betul. Jadi untuk dijadikan aksesoris sudah sangat cukup untuk cukup ya. kekerasan 7. Jadi tidak mudah baret, tapi juga hati-hati jangan nyerempet gitu. Jangan dipentok-pentokin. Tahu-tahu nyerempet diamond dia gitu kan. Selesai. Jadi untuk pakaian sehari-hari itu udah bagus sudah gitu ya, bagus, tidak cukup lah untuk tidak mudah baret juga, tapi juga harus bijak menggunakannya, harus bijak gitu ya. Oke, baik, itu pertanyaan tadi dari Sentral Permata ya. Nama akunnya Sentral Permata. Nah, ini ada pertanyaan dari FJR Games. Bagaimana cara membedakan batu natural dan sintetik? Nah, ini sudah teknis sekali ya nggak? Ya, harus di lab bayar 100.000. Simpelnya dari inklusi ya Pak? Ya, betul. Simpelnya jawabannya yang membedakan adalah dari inklusi. Karena untuk natural dan sintetik, untuk propertinya tidak ada perbedaan sama sekali. Betul. Yang bisa membedakan adalah faktor inklusinya. Benar sekali. Karena batu sintetik juga bawa inklusi, ya. Batu natural juga bawa inklusi, masing-masing. Jadi mempunyai karakter inklusi yang berbeda. Sendiri. Nah, itu yang kita bedakan. Tapi kalau secara awam bisa nggak? Secara awam, ini kan pertanyaan mungkin secara awam, orang awam bisa nggak dibedakan? Oh, ini natural, ini sintetik, bisa nggak bedakan kira-kira? Sulit Pak. Sulit ya, sulit sekali.
Ya, yang patut dicurigai kalau barang itu clean dan murah. Gitu. Oke, baik. Nah, ini ada satu tips ini ya. Tips dari Bung Ajis bahwa untuk menandai batu ini natural apa sintetik itu kalau Anda itu melihat batu itu berdebar-debar gitu kan. Melihatnya kan berdebar-debar gitu, berdebar-debar. Wih, gila nih bagus sekali batu ini. Begitu ditanyakan berapa harganya? 200.000. Itu harus hati-hati. Itu harus hati-hati. Jadi yang warnanya bagus, clean, benar. tidak terlihat inklusif, yang patut dicurigai. Betul. Jadi memang kawan-kawan kalau sudah memang kawan-kawan hatinya berdebar-debar lihat batu itu, tapi harganya nggak masuk akal, sudah satu pertanda ya, sebetulnya bukan ini sinyal aja nih bahwa ini hati-hati dengan batu itu kira-kira. Bagus, ini ada satu tips dari Bung Ajis. Tapi kalau secara visual kita nggak bisa bedakan, susah ya bedakan natural dan sintetik. Karena sekarang yang sintetik pun dibuat sudah hampir mirip sekali dengan yang even kita pakai mikroskop pun kadang kita punya challenging untuk challenging. Betul sekali, setuju. Baik, pertanyaan sudah habis, dari online sudah juga kita jawab, dari floor sudah kita jawab. Baik, sekarang kita masuk ke quiz. Quiz yang pertama akan disampaikan oleh panelis saya sore ini, yaitu Bung Ajis. Silakan Bung Ajis, kasih pertanyaan ke panelis. Siapa aja boleh jawab ya. Siapa aja boleh jawab kecuali Bang Maulana, nggak boleh. Oke, silakan Bung Ajis kasih pertanyaan. Paling pertanyaan yang gampang aja. Kalau untuk apa nama batu yang jenisnya quartz yang mempunyai warna ungu? Nah, ini apa dia. namanya? Ada. Koceli duluan. Koceli duluan. Langsung ke depan. Langsung jawab ke depan. Batu yang warnanya ungu. Apa ini? Quartz warnanya ungu. Quartz warnanya ungu. Amethyst, betul. Oh betul. Kamu tadi ya dong. Langsung dikasih. Jadi gini aja peraturannya, yang tahu langsung lari ke depan. Jadi saya ingin lihat siapa yang duluan ke depan, gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya apa, Bu? Ada berapa ini hadiah yang disampaikan? 2 lagi. Oh. Sekarang bagus mungkin. Oke. Bagus satu kan? Saya ya sekarang ngecek. Ini mudah kalau saya nih. Tapi yang jualan ini nggak boleh jawab ya, tahu dia. Ini kan kaitannya. Oh ya nanti, oke. Hadiahnya ada 2 lagi nih. Oh, ada 1 lagi, oke. Nanti yang ini yang mau jawab langsung ke depan aja. Jadi saya tahu siapa yang duluan. Yang udah dapet udah tebak aja. Enggak. Pensiun dini. Oke. Baik. Quartz yang warna ungu tadi apa? Amethyst. Quartz warna kuning. Citrin ya. Quartz nggak berwarna rock crystal ya. Nah sekarang quartz yang warnanya hijau ada nggak ya kira-kira? Apa? Oh Prasiola. Pokoknya siapa yang ke depan duluan dia yang dapat. Jangan malu-malu, kalau tahu langsung aja ke depan. Habis. Oh 1 lagi, ayo Bang Ajis, terakhir. Sekarang kita ke korondom kali. Korondom, oke. Belum. Apa untuk korondom yang berwarna merah namanya apa? Korondom warna merah langsung ke depan. Ya sudah. Oh Ruby. Langsung. Apa Ruby? Oke, terima kasih. Baik. Selamat. Apalagi ini ada lagi? Oh 1 lagi. Masih 1 lagi. 1 lagi. Baik. Sekarang yang ringan-ringan aja ya. Yang ringan-ringan. Tadi Ruby sudah. Rasiolet sudah. Oke. Apa ini ya? Wah, ini bahaya.
Baik, pertanyaan berikut. Ini peserta dari pengunjung boleh juga nih kalau tahu nih siapa apa batunya. Boleh ini. Oke, tadi kita bahas mengenai apa 3 hal apa kita mengesampingkan cerita-cerita mistis di balik batu. Bung Ajis sudah menyampaikan ada yang umum ya ini kalau secara apa ilmiah kan porsi. Kalau ini secara umum tadi sudah menyebutkan ada 3 tadi ya. Nah ini siapa yang masih ingat kira-kira 3 tadi ini? Ayo. Yang masih ingat tadi siapa nih? Nyebutkan 3 tadi nih. Yang tadi disebutkan. Yang disebut tadi 3 itu apa aja ya kira-kira? Nah tuh. Kayaknya nggak ada yang ingat. Nggak ada yang ingat. Oh ya oke. Nggak ada yang ingat? Oke ganti pertanyaan kalau begitu. Oke ganti pertanyaan. Ada yang tepuk tangan nanti. Oke tadi sudah disinggung oleh Bung Ajis bahwa Korundum itu memiliki kekerasan di bawahnya diamond. Ya. Kira-kira Korundum ini kekerasannya berapa ya kekerasannya dia? Loh, langsung 9 skala bos. 9 skala bos. Oke, selamat. Oke. Habis ya? Habis. Oke, baik. Baik, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan di kursi floor untuk mengikuti talk show pada sore hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada rekan-rekan, teman-teman, penggiat, penghobi, pebisnis batu yang online sekarang ini melihat talk show sore hari ini. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan pencerahan ya bagi rekan-rekan terutama yang baru terjun dalam bidang permata dan batu mulia, dan semoga ini membawa dampak yang baik dalam kemajuan batu-batu di Indonesia. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Bung Ajis Terima kasih Pak hari Agus. ini, dan sukses selalu untuk WGL dan untuk MRI. Terima kasih juga Bang Maulana kehadirannya. Ya, baik, kita lanjutkan. Silakan. Terima kasih. Pada sore hari ini sedikit ada sedikit memberikan apa namanya? Sedikit memberikan review mengenai batu ya. Ada satu batu yang saya akan review. Mana itu batunya? Enggak ada. Baik, jadi tadi kan kita membahas mengenai prasiolite. Jadi ada batu yang warnanya hijau gitu ya. Mungkin sudah jadi hadiah. Nah, jadi prasiolite itu warna hijau seperti ini. Mungkin kalau rekan-rekan belum atau sudah pernah lihat. Jadi prasiolite itu adalah salah satu batu quartz ya dari dalam keluarga quartz yang memiliki warna cukup unik ya, yang cukup unik tapi juga agak cukup rare gitu ya, cukup rare. Jadi saya bilang rare tapi cukup rare, yang warna hijau gitu ya. Jadi kalau saya bilang ini ke depan ini akan jadi bagus, ini trennya bagus karena batu ini cukup rare, sudah jarang, karena yang banyak di pasaran kan itu apa, citrin ya, terus apa namanya, smoky batu ya. Kalau untuk prasiolite agak rare ya. Nah, tapi mohon maaf harus berhati-hati. Prasiolite sekarang ini banyak yang warnanya sudah gila. Warnanya ada yang hijaunya mirip-mirip emerald ya. Ada yang mirip hampir seperti topaz gitu ya, yang bagus-bagus gitu. Tolong hati-hati. Kalau tidak itu hydro, itu biasanya di coating. Ada U2. Jadi prasiolite yang natural itu umumnya warnanya pale green kayak gitu, green tapi ya green apa? Light ya, light green ya. Jadi warnanya hijaunya hijau seperti ini. Jadi bukan warna yang hijaunya sangat fantastis, enggak. Jadi kalau warnanya biasanya fantastis sekali itu biasanya sudah di coating atau dia hydro. Ya, nah, itu beberapa customer kita sampaikan di lab karena memang itu sudah mulai
merebak juga batu-batu seperti itu. Baik, terima kasih kehadirannya dalam acara talk show kali ini. Selamat mengikuti pameran, selamat berbelanja mungkin bagi para pengunjung, dan mungkin kalau Anda ingin menggunakan jasa laboratorium, kami Agrilab ada di pameran ini untuk membantu rekan-rekan yang ingin mememokan atau mensertifikasikan batu. Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi pada talk show pada hari Rabu. Besok tidak ada talk show. Besok kita lihat joget-joget gitu ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan kepada MC. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih.